Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Atin dan Ibu Monika. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyaknya sudah meluangkan waktunya. Ibu Atin ini partner saya di kelas 1C ya, Ibu Monika di kelas 3A. Oke, pada hari ini kita bisa berkumpul nih ya. Nah, kita akan melakukan pembicaraan coaching. Boleh ya? Oke. Tujuan dari pembicaraan ini nanti Bu Atin harapannya seperti apa? Yaitu saya ingin memahami dan memberikan kepada siswa agar baik saya dan siswa itu mampu menerapkan belajar studi digitalisasi. Belajar dari kita. Betul. Kalau Ibu Monika bagaimana? Kalau tujuan pembelajaran mahasiswa ini kan kita lebih dapat membantu guru dalam pembelajaran digital. Ya, contohnya kayak krisis itu dapat mempermudah. Karena sebelumnya kemarin saya sempat memberikan diseminasi yang mengenai konsep asesmen pembelajaran digital. Baik, sekarang kita identifikasi ya. Bisa Ibu ceritakan tidak ya bagaimana Ibu selama ini melakukan asesmen pembelajaran di kelas ya? Saya sendiri di kelas 1 masih menggunakan asesmen secara manual, yaitu seperti memberikan pembelajaran secara manual yang di kertas dengan memberikan soal kepada siswa, dan ini sangat manual sekali gitu. Jadi memakan waktu yang sangat lama. Nomor 2 di kelas. Iya betul. Kalau di kelas 3 berarti anak-anaknya sudah mulai cukup besar ya. Iya. Bagaimana Ibu? Mungkin sama aja. Yang pertama tuh menggunakan manual dulu Bu. Kayak mengerjakan soal pilihan ganda menggunakan kertas. Terus makin zamannya semakin maju, dapat menggunakan pembelajarannya digital, mungkin belajar. Sudah pernah diterapkan di apa di kelas 3? Di kelas sendiri itu belum mau beranjak. Oke, kalau di kelas 3 sudah pernah. Pernah sih Bu. Sudah kelas 3 biasanya Iya. mereka sudah mulai pegang-pegang HP kayak gitu. Dari skala 1 sampai 10 misalnya. Sekarang kira-kira gimana posisi ini? Sendiri kelas 1 kami 7 ya. Kalau Ibu, Sama kalau muncul apa hambatan Ibu dalam meraih tujuan? Tadi siswa itu masih lama memahami masih apa ya, sangat masih manual, jadi itu memang waktu yang sangat lama juga bagi saya untuk memberikan materinya, memberikan tulisannya, jadi memang harus sangat sabar. Kalau di kelas 3 apa Ibu yang menjadi hambatan? mungkin seperti tadi teacher Bu, kan ada yang belum bisa membaca, terus belum bisa menghitung itu pasti membantu sama gurunya sama orang tuanya juga. Dalam suatu pembelajaran itu kan ada yang namanya hambatan, tapi kita juga bisa melihat kekuatan dan peluang ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih yang menjadi kekuatan dan peluang yang bisa Ibu ambil di kelas 1 dan di kelas 3 itu seperti apa? Kekuatan sendiri itu anak-anak selalu bersemangat dalam belajar. Semangatnya. Iya, semangatnya itu selalu antusias ketika gurunya datang, udah selalu menyambutnya dengan meriah gitu. Ada ibu guru datang gitu, mereka kayak seolah aku menyenangkan ibu guru saya dan mau belajar. Kalau di kelas 3 bagaimana? Kalau mungkin ya sama aja, lebih menyenangkan juga anak-anaknya, apalagi ditambah digital Bu, lebih semangat lagi kalau Karena mereka ketika melihat sesuatu yang berbau teknologi biasanya, wah penasaran ya, ada apa, terus ada kemajuan apa. Oke. Sekarang kita menuju ke rencana aksi ya. Apa rencana Ibu dalam mengembangkan asesmen pembelajaran yang berbasis digital? Untuk kelas 1 itu saya ingin sekali memberikan pembelajaran digital seperti kuisis, karena sepertinya sangat menarik dan membantu saya agar lebih mudah dan waktunya lebih cepat. Menarik memang ya. Iya. Kalau misalnya menggunakan. Oh, di kelas 3 bagaimana?
Mungkin ada juga yang pakai Google Classroom tuh Bu. Bisa. Kan kalau di Google Classroom kan tugas-tugas tuh dikumpulin di situ bisa. Pemantauannya lebih mudah ya. Nah, mengenai strateginya Ibu bisa diceritakan strateginya nih ke depannya mau bagaimana? Strateginya saya pengen menggunakan khusus ini insya Allah di minggu depan. Sepertinya anak-anak juga akan sangat antusias dan bersemangat gitu. Karena ini kan dikemas dengan cara berbeda. Pasti anak-anak sangat senang sekali, sangat menyenangkan. Untuk strategi dikasih dia bagaimana? Kalau strateginya itu menggunakan forum diskusi online, yaitu menggunakan yang kayak Google Classroom itu Bu. Kan bisa di tengah waktu dikumpulinnya gitu tuh Bu. Waktunya juga lebih fleksibel Iya. ya. Bisa dikerjakan di rumah atau mereka di kala waktu senggang baik ya. Mengenai jangka waktunya, tadi Ibu kapan akan mulai dilaksanakan? Insya Allah minggu depan. Minggu depan sama sekali ya. Ibu bagaimana? Mungkin udah dijalankan ini Bu. Sudah mulai Iya. berjalan. Akan dilaksanakan lagi untuk jangka waktu dekat ini. Mungkin lagi dilaksanakan pas selesai kayak tema 3 gitu Bu. Tugas-tugasnya dikumpulkan di sini. Selesai. Kalau kita bisa ini ya dari pembelajaran digital itu indikasi keberhasilan rencana aksi ini itu dilihatnya dari mana? Berarti dari anak-anak itu lebih antusias, menyenangkan dan bersemangat Berminat dari minatnya. selain itu bagaimana? Sama juga sih minat siswanya itu lebih tinggi kalau misalkan menggunakan pembelajaran digital ini. Kalau dari hasil pembelajarannya bagaimana? Untuk manual sendiri itu hasilnya alhamdulillah, dan untuk puisi sendiri karena memang anak-anak antusias, saya yakin banget akan sangat bagus sekali hasilnya karena waktunya cepat dan fleksibel dan menyenangkan. Jadi berdampak juga kepada hasil atau nilai yang mereka peroleh. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya. Benar-benar. Kemudian ada yang ingin Ibu kembangkan atau ingin dicapai di akhir semester ini? Ada satu pengembangan diri siswa, dan kedua itu saya sangat berat sekali nilai-nilainya tadinya masih standar dan lebih tinggi lagi, dan anak-anak lebih memahami dan selalu menyenangkan. Bagaimana kualitas? Kalau kelas 3 mungkin lebih mudah itu menggunakan pembelajaran digital kayaknya sih Bu. Tapi kan ada yang siswanya yang nggak punya HP, orang tuanya kan terbatasan fasilitasnya itu Bu. Yang mungkin 50% lah menggunakan pembelajaran digital Ya, berarti adanya blended learning ya, secara offline misalnya secara luring di kelas, kemudian disambung dengan di rumah pembelajaran digitalnya. Ya. Baik, sekarang kita menuju tanggung jawab kita nih ya, untuk komitmen Ibu dalam menjalankan rencana aksi nanti itu bagaimana? Komitmennya itu ingin membagikan pembelajaran digital secara komitmen agar selalu menyenangkan dan menarik siswa kelas bawah ya. Mereka mudah sekali bosan kalau mudah bosan ketika gurunya itu udah kehilangan cara. Memang butuh kontinu, jadi tidak dadakan cuma sekali udah beres dilupakan. Kalau di kelas 3 bagaimana? Mungkin kalau kelas 3 ini komitmennya dari gurunya juga, terus juga dibantu sama orang tuanya juga Bu. Kolaborasi Iya, dengan orang tua ya, betul sekali. Tadi berbicara tentang orang tua, siapa dan apa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Yaitu kami dibantu oleh orang siswa, anak-anak juga serta ini. Ada lagi? Mungkin rekan guru juga. Iya, karena kita kelasnya gemuk ya, ada partnernya ya. Kelas 1 ABC, kelas 3 AB A dan B. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran, bisa sharing, saling mengingatkan kalau misalnya ada yang lupa, minggu ini misalnya belum asesmennya, ayo kita bikin bareng-bareng. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut nih setelah sesi coaching kita ini? Ibu mau melaksanakan apa nih setelah ini nih?
ingin langsung mengaplikasikan. Semangat sekali, Insya Allah. Iya, karena saya sendiri tertarik ya dengan program khusus ini, karena memang saya sendiri pengen bisa untuk mengaplikasikan di masa. Kalau Ibu Monica bagaimana? Karena sudah pernah nih ya, Iya. jadi mau di apa nih upgrade atau bikin template baru? Mungkin pengen kayak buat aplikasi lagi Bu. Mantap. Insya Allah. Mungkin aplikasi kayak buat membaca yang kurang gitu tuh. Berarti lebih membuat lagi yang baru ya? Iya. Aduh, keren sekali, nanti saya bisa sharing dengan Bu Moni, Iya. dengan Bu Artinya. Nah, kita berada di akhir pembicaraan. Apa yang bisa kita simpulkan nih dari pembicaraan coaching kita kali ini? Coaching sekarang ini sangat menyenangkan buat saya dan membantu saya untuk memberikan pembelajaran secara tidak bosan, nggak gitu saja gitu. Karena ada program digital, puisis dan hal-hal lain dari yang bisa kita kembangkan untuk siswa. Bagaimana ya? Kalau disimpulkan Ibu, kan zaman ini semakin maju, jadi semakin mudah buat guru menggunakan asesmen pembelajaran digital. Jadi makin semangat ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Arti dan Ibu Sinta atas waktunya, atas kesempatannya kita bisa berbincang-bincang ya. Saya juga mendapatkan banyak sekali manfaat nih dari pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan sehat, tetap semangat. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.